Di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, siapa yang pernah mendengar nama Ternate? Boleh angkat tangan. Wow, banyak. Tidore? Sekarang saya tanya, yang tahu Jailolo? Waduh, ternyata nggak banyak yang tahu Jailolo. Jadi saya harus cerita, Jailolo itu apa? Itu dulu. Baik. Saya ceritakan dulu. Jailolo adalah dulunya, bahkan sampai sekarang ya, udah mulai eksis lagi, adalah bagian dari 4 kesultanan besar yang ada di Maluku Utara. Jadi mungkin yang didengar di sejarah ada Tidore, ada Ternate, ada Bacan, dan ada Jailolo. Kesultanan Jailolo sempat menghilang dan kemudian kembali mulai ada lagi sekitar tahun 2003. Jailolo terletak sekarang di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi dulu yang namanya salah satu kesultanan sekarang menjadi satu kecamatan. Kabupaten Halmahera Barat adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara. Bagaimana untuk mencapai Jailolo? Jadi untuk jalur penerbangan melalui bandara yang ada di Ternate, kemudian dari Ternate kita menyeberang ke Pulau Halmahera, tepatnya ke Jailolo, ke Pelabuhan Jailolo, dengan waktu tempuh sekitar 45 menit saja. Jadi sebenarnya nggak jauh, apalagi dari Makassar, dari Manado. Jailolo itu terletak di antara Manado dan Raja Ampat. Sudah bayang ya Pak ya? Dulu saya juga nggak membayangkan Jailolo itu di mana, karena pengetahuan geografi saya mungkin kurang ya. Saya pikir Jailolo di sebelah Seram, ternyata Jailolo di Maluku Utara, di atas, di utara, bagian utara, di dekat Ternate dan Tidore. Apa sebenarnya yang menarik bagi saya kenapa datang ke sana? Karena itu tadi, mungkin pada tahun 2009 di Google nggak ada tentang Jailolo. Bahkan di Google Map waktu kami ke sana unknown location. Sekarang aja tadi ibu-ibu dan bapak-bapak nggak banyak tahu. Bayangkan pada tahun 2009. Terus apa yang saya temukan di sana? Karena ada suku Sahu. Ini yang saya pakai adalah aksesoris dari suku Sahu. Dan tenun yang saya pakai adalah tenun tua milik suku Sahu. Yang sekarang tidak ada lagi penenunnya. Itu adalah rumah adat milik suku Sahu yang menjadi tempat mereka berkumpul melakukan upacara namanya Orom Sasadu. Sasadu ini lekat dengan kebudayaan ketahanan pangan. Karena dari riset yang dilakukan oleh Profesor Leontien Visser, seorang antropolog Belanda yang telah melakukan 22 tahun riset mengenai suku Sahu. Sahu dulu adalah lumbung pangan dari Maluku. Karena di sana banyak ditanam beras padi ladang. Makanya mereka punya kebudayaan untuk merayakan panen itu dalam namanya upacara Orom Sasadu. Dulunya Orom Sasadu dilakukan 9 hari 9 malam, 7 hari 7 malam, tergantung bagaimana hasil panen pada saat itu. Apabila hasil panennya besar, mereka akan melakukan lebih panjang. Nah, makin ke sini ternyata waktunya makin berkurang. Jadi 3 hari, bahkan hanya yang ada sehari semalam aja. Kenapa? Ternyata beras padi ladangnya sudah berganti dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Kemudian ada suku Tabaru. Suku Tabaru ini adalah suku yang keberadaannya itu dulunya seperti Kopassusnya kesultanan begitu. Jadi mereka suku pemburu. Mereka membuat baju dari kulit kayu, mirip dengan kulit kayu yang ada di Papua. Keberadaan pakaian mereka pun sekarang sudah tidak banyak dibuat lagi. Dan tulisan tentang suku-suku yang ada di Halmahera itu
tidak banyak ditemukan di Google. Literasi sangat minim. Ketika kita menanyakan, semua data ada di Leiden, di Belanda. Seperti itu, susah sekali ya kita untuk mendapatkan informasi tentang Jailolo, karena sudah lama tidak eksis. Ketika saya berkeliling, saya mendapat banyak sekali cerita dari mereka. Cerita-cerita yang memang mereka ketahui secara turun-temurun. Dan saya memikirkan bahwa mereka perlu ruang untuk menyampaikan cerita-cerita kebudayaan maupun sejarah mereka sendiri. Kemudian kami berinisiasi untuk membuat sebuah festival yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menceritakan apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalankan dalam kebudayaan. Ada Sigovingolo. Sigovingolo adalah satu ritual dari masyarakat pesisir di Jailolo untuk menjaga lautnya. Jadi bagaimana supaya laut bersih, bagaimana laut supaya tetap terjaga, bagaimana memancing dengan benar. Karena masyarakat Jailolo, khususnya di pesisir, biasanya memancing dengan cara bukan dengan bajubi, tapi dengan menggunakan cara pancing memakai senar saja begitu. Jadi tidak merusak karang. Nah, ini yang paling menarik juga bagi saya orang kota. Selama ini saya tahu pala, tapi saya tidak pernah tahu bentuknya, apalagi pohonnya. Ternyata di situ banyak sekali pohon pala, kemudian ada pohon cengkeh. Jadi hal-hal yang mungkin tidak pernah saya ketahui, saya melihat sesuatu yang berbeda di situ, alam yang luar biasa. Jadi apa yang membuat saya tertarik ke Jailolo? Karena saya tahu apa yang ibu dan bapak-bapak mungkin tidak tahu. Itu yang membuat saya tertarik. Saya pada tahun sekitar 4 tahun yang lalu, saya mendapatkan sebuah lahan di pinggir Teluk Jailolo di desa Bobanehena. Saya berpikir bahwa festival tidak cukup yang hanya setahun sekali untuk bagaimana menjadi ruang masyarakat bercerita tentang dirinya. Dari satu ruangan ini saja tidak banyak yang tahu tentang Jailolo. Bagaimana mungkin hanya setahun sekali, seluruh dunia harusnya tahulah tentang Jailolo. Jadi kami berinisiasi untuk membuat rumah jauh bagi siapapun yang ingin tahu tentang Jailolo. Rumah yang menjadi tempat untuk masyarakat menceritakan siapa diri mereka, mereka suka apa, mereka punya apa, kemudian mungkin bisa bertukar pengetahuan dengan para pengunjung dari luar, dengan teman-teman yang tertarik untuk melakukan riset, melakukan pembangunan bersama-sama masyarakat. Ide tersebut kami tuangkan dalam arsitektur bangunan bambu. Kenapa bambu kami pilih? Satu, bambu di sana dianggap sebagai hama. Jadi kalau orang-orang buka ladang, bambu itu dibakar saja, gitu kan? Dan bambu benar-benar tumbuh liar, tidak dibudidayakan. Padahal bambu sangat banyak sekali di sana. Kemudian kami berinisiasi, dan jalan ini nggak gampang juga, karena mungkin semua tahu Maluku Utara, makan dulu baru kerja. Bukan kerja dulu baru makan. Sangat subur kan gitu kan. Semua ada. Jadi bambu dianggap apa ya? Tapi dengan kami mencoba untuk berdiskusi dengan beberapa desa, kemudian dengan pendekatan kepada jemaat gereja, bersama-sama ada 4 desa yang bersedia untuk mulai mensuplai bambu ke apa yang kami kerjakan di Limau Jiko. Di situ, selain mereka mengumpulkan bambu, kami beli bambu dari masyarakat. Dari bambu yang tidak ada nilainya tadi, mereka mendapatkan satu bambu air ya, atau bambu petung. Bambu petung 40.000, kemudian bambu tali itu dengan harga 15.000. Dan untuk tahap pertama ini, kami sudah memakai lebih dari 10.000 bambu. Karena kita sudah membuat kira-kira ada
3 bangunan yang sedang berjalan dan kami masih melanjutkan ke tahap berikutnya. Di situ diajarkan bagaimana mengawetkan, kemudian juga membuat atap dari bambu atau pelupuh. Selain itu jadi saat ini bangunan yang sudah jadi adalah resto. Dan resto itu kami kelola bersama masyarakat terutama di Desa Bobanehena. Kami mengangkat tema-tema dari kuliner mereka. Jadi mereka terlibat bagaimana mengangkat kuliner lokal mereka dalam konsep gastronomi. Jadi di Bobanehena ada teknik memasak namanya rimo. Itu biasa dilakukan oleh para petani di kebun. Jadi para petani itu datang ke tempat kita, mereka tetap memasak dengan memakai bambu, jadi semua masakan dimasukkan ke bambu, tapi kemudian kami ceritakan ke tamu dan kita sajikan secara reshuffle. Hal seperti itu memberikan penyadaran bahwa ternyata budaya itu sangat menarik dan punya cerita yang luar biasa, dan itu bisa menggugah kesadaran bahwa pada masyarakat lokal bahwa apa yang mereka punya selama ini ternyata begitu berarti gitu. Kemudian untuk ikan pun kami bekerja sama dengan nelayan-nelayan di sana. Jadi nelayan di pesisir Jailolo pada umumnya bukan sebagai profesi, mereka hanya paruh waktu saja karena kebanyakan mereka adalah petani juga. Saat ini mereka mulai menjadi supplier ikan, dan yang kita terima adalah ikan-ikan yang dipancing dengan cara tradisional. Kita tidak menerima ikan yang dijubi. Dan karena apa? Ya kita ingin bagaimana alam di Jailolo itu bisa dipelihara dan mengembalikan apa yang sudah mereka jalankan sebelumnya. Kita juga mengolah minuman, makanan dari limbah pala. Jadi untuk pala yang digunakan di sana itu hanya bagian fuli dan bagian biji, sementara kulit dibuang. Ibu-ibu di sana sudah mampu, ini ada ibu buang dan ibu Sarni namanya ya. Mereka penggerak untuk pembuatan sirup pala. Dari sisa sirup pala itu diolah lagi menjadi dendeng pala. Jadi itu benar-benar tidak ada sampah sama sekali. Dan kemudian hasil dari olahan mereka kita juga create menjadi berbagai menu minuman yang ada di restoran yang dikelola kami itu. Selain menikmati makanan, kami juga bekerja sama dengan Pok Darwis yang ada di Desa Bobanehena untuk melakukan wisata rempah. Jadi orang itu akan tahu mulai dari kebun rempah dan menikmati makanannya di restoran. Mungkin bagi kita yang di timur sudah biasa melihat pala, cengkeh, tapi bagi orang barat mungkin itu sesuatu yang tidak biasa ya gitu ya. Bukan hal yang biasa dilihat. Ini adalah anak-anak lokal yang mereka terlibat dalam restoran Buah Lawa dari Limau Ciku ini. Di sini mereka benar-benar nol, tidak ada basic sekolah pariwisata karena memang belum ada sekolah pariwisata di sana. Jadi mereka menjalani training kerja selama 3 bulan, kemudian baru mereka masuk untuk belajar bagaimana di dapur, bagaimana melayani dengan pendekatan hospitality yang dibangun berkarakter Jailolo. Ini kreativitas seperti yang saya sampaikan, anak-anak muda di sana juga punya ide untuk mulai menjaga tenunnya. Jadi tenun ini sudah tidak boleh keluar lagi untuk diperjualkan di Jailolo karena memang ini tenun tua dan sedang dalam tahap untuk direvitalisasi kembali. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang menjadi tradisi dan ritual di Bobanehena, yaitu ada namanya Okeso yang menggunakan, ini adalah sebuah tradisi untuk anak-anak perempuan yang mereka baru mendapatkan haid. Ternyata para dukun di sana mereka itu membuatkan ramuan dari berbagai tanaman yang ada
di sekitarnya tadinya ada 86 spesies. Tapi beberapa spesies itu sudah mulai tidak ada dan mereka harus naik ke gunung untuk melengkapi ramuan tersebut. Kenapa? Karena ritual ini sudah mulai jarang dilakukan dan jumlah peramu yang tadinya itu tahun 2016 itu ada sekitar 10 orang, sekarang hanya tinggal 3 orang ini saja, yaitu Nenek Yau, Mama Am, dan Mama Mus ini. Kemudian kami berinisiasi mengajak anak muda untuk terlibat, tapi karena anak-anak muda kan biasanya tidak terlalu suka ya Bu ya, harus bapak-bapak dari Ibu ya, untuk membuat ramuan dengan cara tradisional. Kami mengembangkan bagaimana untuk mengumpulkan mereka tahu formulasinya dan membuatnya dalam formulasi modern, yaitu dalam bentuk sabun yang paling mudah. Jadi mereka tahu apa-apa tanaman yang dipakai dan sekarang sudah mulai kembali ditanam di sekitar rumah mereka beberapa tanaman. Kenapa merawat budaya itu sangat penting? Apalagi budaya itu terkait dengan menghormati keselarasan dengan alam. Karena ketika budaya tidak dijalankan, banyak tanaman yang menghilang karena digantikan oleh tanaman-tanaman lain. Dan akhirnya itu akan mengurangi keanekaragaman tanaman itu sendiri. Kemudian juga laut juga seperti itu. Jadi yang kami lakukan bersama komunitas Limau Jiku di Limau Jiku adalah sebuah ruang untuk bagaimana merawat budaya dan kemudian menceritakan kepada ibu bapak mungkin yang belum pernah tahu tentang Jailolo, dan mudah-mudahan nanti bisa ke Jailolo, bisa berbagi ilmu dengan kami di sana. Dan kemudian tentunya kami tidak bisa sendiri, kami tetap perlu berkolaborasi dengan banyak pihak. Dari sisi teman-teman di Jailolo, kami mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman komunitas lokal. Tapi melalui forum ini, terima kasih kepada Bakti yang sudah memberikan kesempatan kepada Limau Jiku untuk bisa tampil di sini. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi Jailolo, terutama Limau Jiku, untuk bisa bertemu dan dengarkan kawasan timur Indonesia pun yang selama ini mungkin tidak semua tahu Jailolo. Puji Tuhan, alhamdulillah Astungkar hari ini bisa mendengar nama Jailolo. Terima kasih.